Yang pertama, ya ini pernah kami sampaikan juga di masjid ini, betapa di hadis yang lain disebutkan bahwa manakala kita mampu menahan marah, tadi jelas surga satu. Kemudian bahkan lebih dari itu, manakala jenengan punya satu event untuk marah dan bisa marah melakukan kemarahan itu, karena mungkin seorang suami pada istrinya misalnya, seorang atasan pada bawahan, ya, seorang pejabat pada ini. Kemudian tetapi dia mampu menahannya, subhanallah. Apa yang terjadi? Nanti Allah akan memanggil orang seperti ini, ya, diambil di akhirat nanti di hadapan para makhluk yang lain. Berarti tidak hanya manusia, tapi juga jin, malaikat dan sebagainya. Untuk apa? Ternyata untuk disuruh untuk memilih bidadari kesukaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi 'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Allah, mari kita awali silaturahim dan majlis taklim kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan, ya, pada hadis yang kemarin telah terakhir kita bahas masalah orang munafik, ya. Oke. Ya. Hadis yang ke-1537, ya. Ini hadis ini seringkali kita baca, bahkan di kitab yang pertama, ya, kitab Al-Wafi telah dibahas juga, ya. Dan ini juga ditulis lagi di kitab ini, berarti menunjukkan bahwa ini adalah satu yang sangat penting, yang para ulama sepakat itu adalah hal yang perlu kita perhatikan, gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1537. Wa anhu, ini berarti dari Abi Hurairah. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala, ia berkata kepada siapa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, ya. Saya sering kita dengar, ausini, nasihati aku. Ya, nasihat aku untuk sesuatu hal, gitu, ya. Berilah aku nasihat. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, la taghdab. Ya, ini sering kali kita dengar, ya. Janganlah kalian marah. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi, ausini ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Ya, kemudian diulang lagi, ausini ya Rasulullah. Jadi si laki-laki ini berpikir bahwa jangan marah itu sesuatu yang mudah, gitu, ya. Tapi Rasulullah ternyata mengulanginya sampai 3 kali. Faraddada miraron, yakni beliau mengulangi sampai beberapa kali, sebutkan di 3 kali. Kemudian terakhir Rasulullah mengatakan, qala la taghdab, janganlah kalian marah. Ya, jadi hadis dari Imam Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang Allah, ini banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan marah ini. Saya ingin sampaikan beberapa hal, ya. Yang pertama, ya ini pernah kami sampaikan juga di masjid ini, betapa di hadis yang lain disebutkan bahwa manakala kita mampu menahan marah, tadi jelas surga satu. Kemudian bahkan lebih dari itu, manakala jenengan punya satu event untuk marah dan bisa marah melakukan kemarahan itu, karena mungkin seorang suami pada istrinya misalnya, ya, seorang atasan pada bawahan, ya, seorang pejabat pada ini. Kemudian tetapi dia mampu menahannya, subhanallah. Apa yang terjadi? Nanti Allah akan memanggil orang seperti ini, ya, diambil di akhirat nanti di hadapan para makhluk yang lain. Berarti tidak hanya manusia, tapi juga jin, malaikat dan sebagainya. Untuk apa? Ternyata untuk disuruh untuk memilih bidadari kesukaan dia. Lagi-lagi menahan marah. Jadi ini kami sampaikan agar kita punya satu keinginan yang kuat, ya, untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian ada lagi, saya coba ambilkan terkait dengan marah, ya. Oke, nantilah kita masuk ke sana, ya. Jadi ada hadis lagi yang nanti menguatkan terkait dengan marah ini. Baik Bapak Ibu Allah, itulah yang pertama, ya. Jadi larangan Rasulullah terhadap kita untuk tidak marah.
Kemudian yang kedua, larangan berikutnya yang disampaikan bahwa kemarahan itu atau bahkan pintu setan itu masuk gitu ya, itu melalui 3 pintu. Pintu syahwat, pintu hawa nafsu, dan pintu kemarahan. Ya, ini harus kita coba cermati, jangan sampai setan itu masuk lewat pintu-pintu yang memungkinkan dia masuk. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Haulatal Ansariyah, dari Haulah Al-Ansariyah radhiyallahu anhu, qalat, ya, berarti dia berkata, seorang sahabiah ya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallam, inna rijalan yatahawdaqu fi malillahi bighairi haqq. Jadi bagaimana Haulah Al-Ansariyah ini mengisahkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah ya dengan cara tidak benar, menggunakan harta Allah ya dengan cara benar, apa yang terjadi? Falahum annaru yaumal qiyamah, ya, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Ya, jadi Bapak ya Allah, manakala kita semua mendapatkan satu amanah ya, baik itu harta yang langsung diberikan kepada kita karena satu ikhtiar kemudian Allah berikan kita, atau kita mendapatkan satu amanah untuk mengelola sebuah harta, baik itu baitumal atau bendahara dan sebagainya, ini penting sekali. Ini yang seringkali menjadi sorotan ya kemarin di beberapa bab sebelumnya ya, betapa baitul mal atau yayasan-yayasan itu seringkali dikelola oleh orang-orang bodoh. Rasulullah mengingatkan, waalaikumsalam. Jadi Rasulullah mengingatkan bahwasanya nanti pada satu saat itu ada orang-orang bodoh yang dia mengelola hal-hal yang tidak sebenarnya dia lakukan. Jadi contohnya misalnya saya ada yayasan-yayasan ya, yayasan panti asuhan misalnya ya, yatim piatu misalnya, yang semestinya itu lebih diperuntukkan untuk bagaimana kemakmuran anaknya ini, tetapi digunakan untuk bangunan yang begitu megah, kemudian mobil yang begitu megah dan sebagainya. Itu adalah cara-cara yang telah dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang seperti ini itu jelas disampaikan Rasulullah, falahum, atas dia annar, yakni neraka, yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah nanti. Bismillah ya, hadis ini lagi-lagi ada dalil tentang pengharaman bersikap gegabah atau memperluas diri terhadap baitul mal disebutkan dia, dan harta-harta yang lain melebihi yang dibutuhkan tanpa berlebihan. Jadi hati-hati kalau jadi pengurus yayasan ya ini, atau bendahara-bendahara yang ini harus benar-benar kita peruntukkan ya, termasuk mengelola dana masjid kayak gini harus benar sesuai dengan apa yang kita sepakati dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu Allah, moga nanti kalau ada yang perlu didiskusikan ya. Kemudian berikutnya yakni ada sebuah hadits qudsi ya, yakni Allah mewajibkan dirinya itu untuk tidak berbuat zalim atas manusia. Maka berikutnya Allah perintahkan kita untuk tidak berlaku zalim pada sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar, yakni dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ya, dari siapa? An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi, ya, dengan satu riwayat an Rabbih, dari Tuhannya. Ya, ini berarti hadis qudsi ya. Jadi diriwayatkan dari Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, jangan bayangkan ya. Jadi Allah firman Allah, ya ibadi, wahai hambaku, ini sesungguhnya itu haram tuh, yakni mengharamkan atas diriku, maksudnya Allah gitu ya. Apa itu zulman, yakni sifat zalim ala nafsi, atas kalian. Jadi jelas sekali bahwa dari hadis ini kita punya satu keyakinan bahwa Allah tidak pernah sedikit pun untuk berbuat zalim pada kita. Bahkan secara teks gitu Allah mengatakan bahwasanya dia mengharamkan dirinya, yakni Allah itu, untuk berbuat zalim atas diri manusia. Maka Allah perintahkan wa ja'altuhu, maka jadilah kalian bainakum, di antara kalian, muharraman, itu juga diharamkan atas kezaliman tersebut. Maka berikutnya fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya, jelas sekali di sini sehingga Bapak Ibu kemarin sudah kita bahas zalim itu apa, yakni menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, baik itu masalah ubudiyah maupun masalah muamalah. Jadi masalah ubudiyah misal kita diperintahkan sholat kemudian kita nggak sholat, itu zalim.
Ya, kemudian belum waktunya sholat kita sholat, itu zalim gitu ya. Jadi banyak sesuatu yang diperintahkan kemudian kita tidak laksanakan sesuai dengan arahan dan syariat maupun kaifiatnya Rasulullah, itu bagian zalim. Begitu juga dengan masalah-masalah muamalah, hubungan dengan sama manusia. Jadi contohnya misalnya dengan berjanji tidak ditepati, dengan hutang tidak dibayar misalnya, itu kezaliman. Maka kebalikannya, kezaliman adalah sebuah keadilan, yakni di mana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yakni begitu jenengan diperintahkan sholat ya sholat, diperintahkan zakat ya zakat ya, kemudian disunahkan untuk berinfak ya berinfak, itu termasuk bagian yang keadilan. Nah ini ya, baik, ini jelas sekali. Sehingga Bapak Ibu Allah, hadis ini adalah dalil tentang pengharaman kezaliman dan keburukannya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Thaha ayat ke-111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'anil wujuhil hayyil qayyum. Wa 'anil wujuhil hayyil qayyum. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Faqad khaba man hamala dzulman, ya. Lagi-lagi dan sungguh-sungguh merugi orang yang telah melakukan satu kezaliman. Jadi Bapak Allah jelas sekali di sini betapa Allah perintahkan kita untuk tidak melakukan satu kezaliman. Jelas. Berikutnya Bapak Ibu, karena kita bicara sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya, berikutnya adalah kita dilarang untuk menggunjing, karena pilihannya cuma dua. Ya, kita dilarang menggunjing karena pilihannya cuma dua. Kalau yang kita gunjing itu benar, itu ghibah. Kalau yang kita gunjing salah, itu fitnah. Ini saya gini sering kita dengar. Cuman ini hujahnya sekarang ya. Kita sering dengar, mungkin ini apa sedang dengar. Ya, jadi sering kita dengar hadis ini, cuman saat ini kita membaca secara langsung. Ya, hadis ke 1540. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, atadruna mal ghibah, ya, tahukah kalian apakah menggunjing atau ghibah itu? Jadi Rasul awali dengan satu pertanyaan. Jadi biasa Rasulullah itu dalam satu majelis ngaten nggih. Jadi nanti perlu satu ketika saya tanya jenengan apa itu gitu ya. Ya, jadi Rasul awali hadis beliau dengan satu kalimat, atadrunal mal ghibah. Tahukah kamu apa itu ghibah atau menggunjing? Qalu, kami semua para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi subhanallah ya. Ini etika ya, etika yang sudah berikan. Maka satu ketika juga ngaten, tidak apa-apa kalau pas ada kajian kiainya matur ngaten ya, dawuh ngaten jenengan ya lebih pirsa. Kerja lima benar tanya gitu ya. Ya, jadi lagi-lagi sahabat bertanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, kemudian qala Rasulullah bersabda, dzikruka akhaka bima yaqra'. Jadi ghibah itu adalah yaitu engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak dia suka. Salah lagi ya. Jadi jelas saya dzikruka atau mengingatkan kamu akhaka pada saudaramu bima terhadap sesuatu yaqraha yang dia tidak suka. Ya, kalimat utuhnya berarti ngaten ya. Jadi ghibah itu adalah engkau menceritakan saudaramu apa yang dia tidak suka terhadap hal tersebut. Apapun itu, dia punya hutang misal diceritakan ya, padahal dia nggak mau diceritakan. Dia punya masalah dengan istrinya nggak mau, ya misal ya, atau yang lainnya lah dia. Kemudian sahabat yang bertanya, ya, sahabat yang bertanya ya. Jadi kila kemudian salah satu dari kami bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma'qul. Ya Rasulullah, kalaupun itu benar gimana ya Rasulullah ya? Afara'aita jika itu ingkana benar terjadi fi akhi terhadap saudaraku, ma'akulu terhadap apa yang kami bicarakan. Ini jelas guys, jadi pertanyaannya begitu Rasulullah bersabda nganten, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau yang kita bicarakan benar, dia memang melakukan hal itu gitu ya. Misal gitu ya. Jangan perhatikan. Qala Rasulullah bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad iktabtah. Ya, jika apa yang kau katakan itu benar, faqad iktabtah, sungguh-sungguh kalian telah ghibah. Saya menggunakan kata-kata fakot ini, maka sungguh-sungguh kalian telah ghibah, nggak main-main gitu ya. Kemudian wa illam yakun, kalau itu nggak benar,
faqad bahatta, kalian telah berfitnah. Padahal fitnah itu Bapak Ibu, ini di Al-Qur'an ada dua ayat ya. Yang satu itu sama-sama disandingkan dengan pembunuhan ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu yang pertama. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Di ayat yang lain al-fitnatu akbaru minal qatl, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Jadi ini maknanya adalah fitnah itu bisa, kalau bunuh cuma satu orang bisa selesai. Fitnah itu bisa membunuh sekampung, bisa membunuh sekeluarga dan sebagainya karena fitnah. Bahkan bisa membunuh turun-temurun, itu fitnah gitu ya. Ini yang harus kita hindari. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini jelas sekali, sehingga jangan pernah kita menggunjing atau membicarakan keburukan saudara kita ya. Kalaupun benar itu fitnah ghibah, kalaupun salah itu fitnah. Dan Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan hakikat menggunjing sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat. Saya yakin kita semua dengar ya. Kita semua sering baca ini. Yani a'udzubillahi minasyaitonir wa la yahtab ba'dukum ba'dhan. Dan janganlah kalian menggunjing satu sama yang lain. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhi maitan fakarihtumuh. Ya, jadi menggunjing itu dikatakan dalam Al-Qur'an ini, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Itu menggunjing Bapak ya. Berarti kalau fitnah lebih kejam gitu ya. Wattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi orang yang dan lagi Maha penyayang ya. Al-Hujurat ayat 12. Sehingga Bapak Ibu ya Allah, lagi-lagi hadis ini adalah dalil tentang pengharaman ghibah kecuali karena keadaan darurat dan ada kebutuhan untuk melakukan ghibah. Lah ini monggo nanti kita bahas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat fenomena akhir-akhir ini, di mana di negara kita atau di daerah kita, di Sidoarjo atau di manapun lah, itu kan banyak kejadian yang seperti contohnya anak membunuh orang tua membunuh anak, terus banyak penipuan di mana-mana, banyak pencurian dan sebagainya. Artinya kejahatan ini sudah mendunia di wilayah ini. Apakah ini bisa dikatakan fitnah akhir zaman atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fitnah kejahatan ini bukan hanya sekarang Bapak. Malah Nabi Adam alaihissalam terjadi gitu ya. Jadi kalau membunuh ini bukan termasuk bagian fitnah akhir zaman, tapi bagaimana melanggar beberapa aturan Rasulullah ya, aturan Allah. Contohnya apa? Marah. Latah itu benar-benar tempat masuknya setan, kemarahan itu. Jadi kalau jangan berso, mungkin kisah-kisah pembunuhan sesama teman, pembunuhan anaknya, bunuh anak tiri kemarin ya, atau bunuh apa, pembunuhan itu pasti awalnya dari kemarahan. Satu. Atau dua, kemarin kita sudah sampaikan sesungguhnya bisa jadi pembunuhan terjadi karena kedengkian. Dengki itulah satu peristiwa pertama yang menjadikan setan atau iblis ya, maaf iblis ya, itu yang semula dia mendapatkan satu kemewahan di surga dan dia termasuk makhluk yang mulia karena diciptakan Allah lebih dulu dari Nabi Adam yang sejajar dan selevel dengan para malaikat gitu ya. Kemudian karena Nabi Adam diciptakan diberikan beberapa kelebihan, dia dengki. Maka Allah uji, cara Allah itu menguji mereka ya, makhluk ini semua ya, yang dari golongan jin, mereka tidak mau sujud pada Nabi Adam. Berarti saat itu dia ada kedengkian untuk mendapatkan kemewahan yang didapatkan oleh Nabi Adam. Jadilah dia makhluk yang dikutuk Allah sampai dengan akhir zaman. Dan di sisi yang lain malaikat yang luar biasa taat pada Allah ya. Dan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan Allah ini bisa melebihi kemuliaannya seperti melebihi malaikat. Di saat yang sama kebengisannya itu bisa melebihi iblis gitu ya. Sehingga karena dengki itu bisa jadi terjadi yang saya maksud tadi. Bukan sekedar akhir zaman, itu sudah terjadi. Ya. Berikutnya termasuk juga masalah fitnah tadi. Sehingga katakan fitnah, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Seringkali tidak ada klarifikasi, tiba-tiba wujud ya, bunuh gitu ya.
Jadi artinya banyak hal dalam hal ini kita bisa simpulkan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya itu pasti satu hal yang jelek ya, yang berakibat suatu keburukan. Sebaliknya apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti mendapatkan sebuah kemaslahatan. Apapun dimanapun gitu ya. Mengatakan gitu. Jadi termasuk qadariyah atau dalam qadariyah sudah menjadi firman Allah bahwa ini takdir atau qadarnya. Ya. Jadi bahkan pada saat pertama kali Nabi Adam diciptakan itu sudah ada malaikat, tapi kelasnya mohon maaf ini semua karena hanya malaikat yang protes ya pada Allah SWT ya. Kenapa engkau ciptakan manusia yang sebelumnya dia akan menumpahkan darah? Itu karakternya udah jelas. Tapi ini semua sepakat ya, ini bukan termasuk 10 malaikat yang kita imani, malaikat-malaikat yang kelas biasa lah itu, yang protes gitu ya. Jadi nggak mungkin malaikat Jibril, nggak mungkin malaikat Mikail gitu. Ini semua sepakat ya. Jadi malaikat yang protes terkait dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah sebagian malaikat yang mengatakan, kenapa engkau ciptakan manusia yang nanti akan menumpahkan darah? Dan betul lahnya dengan besok kalau di ayat di surah Al-Baqarah ayat awal kan ini bahwa orang-orang munafik itu cenderung menumpahkan darah. Orang-orang munafik ya. Jadi artinya ini bukan hanya akhir zaman, ya sudah sejak awal yang namanya pembunuhan dan sebagainya itu karena apa? Karena mereka melarang atau melanggar aturan-aturan Allah. Dan itu Bapak, pembunuhan itu di mata setan iblis itu biasa. Jadi kalau misalnya terjadi satu pertikaian kemudian sampai terbunuh itu penilaian iblis itu sesuatu yang biasa itu, dosa yang biasa. Jadi tapi begitu dia bisa memisahkan ya fitnah tadi ya, misalkan suami istri fitnah kemana-mana itu baru luar biasa. Sehingga kenapa Al-Quran lagi-lagi menggariskan pada kita bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ayat lain al-fitnatu akbaru minal qatl, bahwa fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Itu baru iblis bangga pada malaikat pada setan yang bisa menimbulkan fitnah di antara manusia, baik antara suami istri dengan saudara. Hati-hati Bapak ya. Itu ini sama saudara ini bisa juga nanti sama saudara muslim yang saat ini saya betul-betul rentan ya mudah-mudahan kita semua berlindung pada Allah ya, semoga pilkada ini tidak menjadikan pertikaiannya lebih lebih jauh lah gitu ya. Dan lagi-lagi kita jangan menjadi bagian orang yang ikut menghujat atau bahkan berperang sesama muslim. Mengatakan ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, kita lanjutkan. Yang berikutnya lagi hadis-hadis, beberapa hadis yang dimasuk di sini ini sudah masuk di kitab sebelumnya ya, di kitab Al-Wafi. Jadi kalau yang hadis ke 1941 ini sama dengan hadis di kitab Al-Wafi, hadis yang ke 38 insyaallah. Ya, ini bagaimana di sini Allah Rasulullah memberikan satu larangan bagi kita semua terkait beberapa hal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, ya ini berarti dari Abu Hurairah. Qala, ya berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Rasulullah menyebutkan? Pertama, la tahasadu. Janganlah kalian saling dengki. Wala tanajashu. Dan saling berjual beli dengan sistem najas ya. Najas itu kemarin kita sudah jelaskan, najas itu seperti Indonesia. Saya contohkan A sama B lah ya. A sama B ini lagi transaksi, A mungkin jual mobil ya, mobil, B mau beli. Mobil itu katakanlah misalnya harganya 100 juta gitu ya. Tapi si B ini nawar, ini kayaknya 95, anulah saya 95. Si A nawarkan 100 juta. Tiba-tiba si C, najas si C datang. Jangan, tadi lo saya taruh 105 gak dikasihkan gitu misalnya. Nah, padahal dia tidak pernah nawar dan juga tidak, ini kebohongan, itu bentuk perjuangan. Sehingga nanti begitu si B terpengaruh hanya beli dengan harga 102 atau 100, dia dapat fee dari ini. Cara-cara seperti tidak boleh. Ada banyak.
Ya, hati-hati ya Pak ya. Jadi memprovokasi sesuatu yang bohong gitu ya. Yang ini juga nanti sama dengan misalnya dengan non sewu, ada penjual jadi kata jeruk gitu. manis itu ya. Manis mungkin betul yang atas manis, yang di dalam mungkin tidak manis gitu ya. Dan sehingga jadi guyonan kan gitu ya, manis begitu dicoba, oh kecut ini ya, kamu beli satu aja saya punya sekeranjang gitu ya. Jadi intinya itulah salah sebentuk perjual beli najis, tidak boleh. Oke, baik. Kemudian berikutnya lagi wala tabaghatu, ya, dan janganlah kalian saling membenci. Yang jelas nih, saya pikir sudah paham semua. Kemudian wala tadabaru, dan jangan kalian saling berpaling. Berpaling itu siwak ya. Perso siwak ya. Gak wow. Itu juga dilarang. Jadi betapa Rasulullah itu tahu persis karakter kita. Kalau itu terjadi, itu mesti merembet kemana-mana. Jadi kalau misalnya gak wawuh ya, si A sama si B gak wawuh, itu mesti cerita keburukan-keburukannya masing-masing kepada dan sebagainya. Sehingga Rasulullah benar-benar memberikan satu terapi, ambil pusat masalahnya. Apa itu? Wala tadabaru ya, maka janganlah kalian saling siwa ya, atau membelakangi. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din. Ini juga boleh. Dan jangan kalian jual beli di antara sebagian kalian padahal mereka masih transaksi dengan yang lain. Saya misal nggak, kalau tadi kan bohong ya, memprovokasi sehingga ini. Kalau ini beda. Katakanlah si A sama si B sama beli mobil nih. Kemudian si A sama si B masih tawar menawar. Si A nawarkan 100 juta, si B nawar udah 95 lah. Udah boleh, 99 aja misalnya gitu ya. Di posisi seperti tiba-tiba si C ini senang banget dengan awalnya senang. Udah jual ke saya aja tak beli sekian misalnya, kepada si A. Tidak boleh. Atau sebaliknya, si B ini punya barang gitu, jangan beli itu, beli di tempat saya, tak kasih 95 aja tak kasih misalnya. Nggak boleh. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu. Saya terkait dengan masalah-masalah muamalah ini, karena nanti efeknya apa di akhirat. Ya, mungkin bisa satu jangan dapatkan satu keuntungan ya finansial, tapi untuk balik. Ya inilah nanti diantara orang-orang kalkais, orang yang bangkrut itu ya seperti ini. Ya, makanya di awal tadi kami sampaikan ya, kadang kita menyadari telah melakukan satu kebaikan, sadar betul kita sholat, sadar betulnya, tetapi seringkali kita tidak sadar kita melakukan satu keburukan karena nggak punya ilmunya. Oke, baik. Lanjutnya, jadi janganlah kalian sebagian jual di atas penjualan orang lain. Baik Bapak Ibu yang Allah. Berikutnya setelah melarang itu Rasulullah perintahkan kita wakunu dan jadilah kalian ibadallah, yakni hamba Allah, ikhwanan, yang saling bersaudara. Ya, jadi setelah larang-larang kayak itu Rasulullah perintahkan kita untuk menjadi ibadah Allah, hamba Allah yang saling bersaudara. Diberikan penegasan al-muslimun akhul muslim. Jadi muslim adalah saudara muslim yang lain. Ini jelas sekali nggih. Nanti kita akan bicara di kitab berikutnya nggih. Kita bicara tingkatan cinta, itu nanti akan muncul ya. Baik, kemudian layat limuhu, karena muslim satu dengan muslim yang ada bersaudara, maka perintahnya apa? Layat limuhu, jangan saling menzalimi. Ya, jangan saling menzalimi. Kemudian yang berikutnya lagi wala yahduluhu. Ya apa ya? Dan jangan kalian saling mengecewakan. Dia mengecewakan ya nggak boleh itu ya. Makanya penting sekali Indonesia ini betapa mulianya Islam ini ya. Kemudian wala tahkiruhu. Ya, wala tahkiruhu ya. Dan jangan kalian saling menghina. Ya. Menghina ini secara khusus kemarin sempat kita sampaikan nggih, salah satunya janganlah kalian menghina orang tuamu, ayah ibumu gitu. Maka saya bertanya, mana mungkin ya Rasulullah kita menghina ayah ibumu? Kamu tidak menghina secara langsung pada ibu, tapi kamu menghina ayah ibu temanmu, yang menjadikan dia menghina ayah ibumu itu adalah sama dengan kamu menghina orang tuamu. Wonten nggih kadang
anak ini perlu diingatkan ya, manggil temennya nama bapaknya gitu ya. Ada yang sering gitu ya. Akhirnya lagi manggil bapaknya juga gitu. Dan seterusnya gitu ya. Ini menarik sekali. Baik, Bapak Ibu, oke. Ada di masa sekarang ini ya, Ustaz. Kan namanya politik, gitu. Apalagi musimnya pilkada atau pilpres yang lalu. Nah, ini yang semula itu memihak kepada si A, kemudian karena sesuatu terus ini beralih memihak kepada si B. Nah ini apa dikatakan apa munafik atau tidak mengingkari janji atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Contohnya. Kita betul ya. Jadi salah itu bukan bagian munafik ya. Jadi betapa yang berso pada saat itu ya. Kenapa saya tadi coba ceritakan Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah yang berbeda ini ya, yang semula benar-benar satu dan terbelah gitu ya. Dan beliau semua orang-orang baik ya, bahkan dijamin Allah masuk surga. Itu bukan satu parameter untuk menjadi munafik. Munafik apa kemarin kita bahas ya? Ada 4, masih ingat ya? Kenapa? Janji tidak menepati, Ketika berkata bohong, diberi amanah khianat, terus bicara bohong. Satu lagi Pak, betul, satu lagi. Islamnya ketiga ya, yang sering kita bahas ya. Yakni janji tidak ditepati, bicara bohong, kemudian diberi amanah khianat. Satu lagi. Ya, saat dia bermain berkompetisi dia curang. Itu munafik Pak. Kalau dilihat itu important. Tetapi lagi-lagi munafik ada dua ya. Munafik secara i'tiqadi dan munafik secara fi'li. Munafik secara i'tiqadi itu digambarkan di dalam Al-Qur'an ya. Di surat Al-Baqarah itu kan 5 ayat pertama bicara mutakin, 2 ayat bicara kafir, 15 ayat berikutnya bicara munafik. Itu i'tiqad semua. Apa? Mereka melakukan satu kebaikan ya, sholat, puasa ya, bahkan ya di hadapan banyak orang, tapi menipu Allah. Itu munafik itu nanti tempatnya di kerak neraka. Tapi ada munafik yang secara fi'li mereka beriman, mengucapkan dua kali besar dan percaya pada Allah, tapi malas sholat. Itu munafik ya. Tapi kalau sampai pada tingkatan dia wis niat meninggalkan sholat secara sengaja, walaupun dia 2 kali syahadah, itu sudah kategori murtad. Kemarin sudah kita bahas ya di kitab sebelumnya. Ini hati-hati sekali. Yang ingat bahwa ini terkait dengan munafik. Jadi kalau beda pilihan pindah itu tapi perlu ditabahin. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu yang Allah, seluruh kehidupan kita ini, makanya saya berharap, mungkin kami sudah pernah kami sampaikan ya. Jadi saya berharap sekali majelis kita ini atau jamaah kita kalau bisa itu coba jangan cermati betul ayat surat Yusuf ya, surat 12 ayat 108. Itu penting Bapak. Ini saya dapatkan materi ini, saya dulu mulai SMP, SMA, kuliah dapat terus materi dari ustadz-ustadz yang berbeda. Kan ini ternyata ayat ini begitu pentingnya, dan nanti jangan kuatkan dengan ya, ada yang hafal Bapak. Lupa ya, pada sering saya sampaikan di sini ya. Mas Iqbal ya, saya yang hafal. Jadi surat Yusuf surat 12 ayat 108 ini bagaimana Allah memberikan satu penegasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kata-kata hadi sabili. Qul kata-kata hadi sabili. Inilah jalanku. Yang pertama ad'u ilallah. Ya, jadi yang pertama adalah seruan kita, niat kita hanya kepada Allah. Ya, sehingga itu di beberapa tafsir dikatakan bukan ila ana atau ila nahnu. Ila ana itu berarti pada figuritas. Ya, kita nggak boleh figur pada, mohon maaf, Gus Dur misal, Jokowi misal, atau Pak Anies Baswedan, nggak boleh. Tapi ilallah atau bahkan ila nahnu Bapak ya. Pada kelompok tertentu, NU, Muhammadiyah, Al-Isad, subhanallah ini jadi masjid UI ini sudah menjadikan itu. Jadi ad'u ilallah. Ini saya seringkali mencoba di beberapa masjid ya. Kalau bisa masjid Al-Kautsar dulu juga nganten ya. Jadi saya coba ajak ke sana. Sehingga parameternya bukan lagi lembaga, ormas atau perseorangan, tapi Allah. Satu. Yang kedua, ala basyirah, dengan ilmu Bapak. Itu jelas sekali bagaimana ini nanti kaitannya dengan kalaupun Allah perintahkan kita wa'tasimu bihabadillahi jami'a, itu artinya karena Allah dan ilmu Bapak.
berpegang teguh etika itu. Ya, 1, 2 Allah ilmu. Kemudian yang ketiga ana wa manitabaan, itu beramal jama'i. Ya, itu berarti wala tafarruqu, jangan kalian bercerai-berai. Beramal jama'i itu berarti jenengan mudah. Itu saya sering kali sampaikan di majelis di mana-mana ya. Bahwa jenengan mau kemarin ya, korban aja lah misalnya. Kalau jenengan punya uang 3 juta paling cukup untuk beli kambing, ya udah dapat kambing. Tapi begitu ngumpul 7 orang menjadi seekor sapi, masing-masing bernilai seekor sapi. Itu amal jama'i, Bapak. Jadi dan beramal jamaah itu benar menimbulkan sesuatu yang luar biasa dan nilainya bukan sekedar perkara tapi eksponensial ya. Jadi nilainya itu eksponensial itu amal jamaahnya. Oke nggih, ilmu ilmu amal jamaah berikutnya subhanallah, maha suci Allah. Berarti kita banyak zikir pada Allah. Dan terakhir wa ma ana minal musyrikin. Dan kami bukan termasuk orang-orang musyrik. Kenapa Bapak Ibu? Ini menggunakan kata wa ma'ana minal musyrikin, bukan wa ana minal muslimin. Ini beda sekali. Jadi begitu menggunakan wa ana muslim, bagi kami adalah orang muslim. Bisa jadi satu ketika kita melakukan satu kesyirikan. Tapi kalau sudah wa ma'ana minal musyrikin, itu pasti meninggalkan kesyirikan dan yang muncul adalah tauhid dan seterusnya. Ini penting ya. Saya berharap ini dihafal ayat ini karena itu menjadi pegangan jenengan semuanya, kita semuanya. Betapa itu menjadi sesuatu yang insya Allah nanti akan menyelamatkan kita, baik masalah ubudiyah maupun masalah muamalah. Baik, saya selesaikan hadisnya nggih. Kan tadi belum selesai. Ya, jadi begitu setelah Allah larang kita ya, bahwa muslim sama muslim ada kita tidak boleh saling mengecewakan, menganiaya, mengecewakan dan menghinanya. Berikutnya ternyata Rasulullah bersabda kan lanjutannya. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah? At-taqwa. Jadi berikutnya Rasulullah bersabda lanjutannya ada at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini bahasa Rasulullah. Ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dikatakan di situ wa yusirru ila sadri salatan marra'in. Jadi Rasulullah tunjukkan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Disebutkan dadanya. Ya, saya Bapak Ibu. Kemudian diakhiri hadis ini dengan bihasbimri'in min syarri ayyahkrahu al-muslim. Jadi cukuplah seorang muslim itu dikatakan busuk ya, bahasanya kalimatnya kata cukuplah seorang muslim dikatakan busuk gitu ya. Apa itu? Manakala dia berbuat kejahatan terhadap orang lain ya menghina saudaranya yang sama muslim gitu ya. Jadi cukuplah dia dikatakan busuk atau jahat manakala dia menghina saudaranya sama muslim. Nah, itu pentingnya Bapak, ini penting sekali ya. Alhamdulillah malam ini kita materi ini, sehingga setelah ini saya berharap kita hati-hati betul, jangan sampai kita mencelai karena bahasanya nusau. Jadi cukuplah seorang muslim dikatakan busuk gitu ya, yakni manakala dia menghina saudaranya sesama muslim. Baik, kemudian diakhiri dengan kullu muslim alan muslim haramun. Jadi setiap muslim atas muslim yang lain itu haram apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irdu, dan kehormatannya. Subhanallah akhrajahu Muslim. Jadi Bapak Ibu Allah, subhanallah, ini hadis terakhir cukup luar biasa dan yang mohon kita cermati karena ini sangat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat dan menjadikan kita pribadi yang begitu mulia di hadapan Allah dan hadapan manusia. Semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita dari hal tersebut. Allahumma amin. Maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.